Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu, sehingga kami boleh disadarkan bahwa jalan menuju ke surga harus melewati pintu yang sempit. Bantu kami untuk menyadarinya dan terus berlangkah meskipun berat sekalipun. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, harus melalui pintu yang sempit kalau kita ingin masuk surga. Suatu ungkapan yang mungkin kebanyakan dari kita familiar. Tapi apakah yang dimaksudkan pintu yang sempit itu? Kita boleh mengatakan bahwa pintu yang sempit itu bahwa kita harus berjuang. Berjuang mengalahkan godaan dari dalam diri kita sendiri, yaitu godaan egoisme kita. Dorongan-dorongan nafsu kita yang seringkali membawa kita kepada yang enak, nyaman, yang menarik, yang indah, yang mulia. Dan dorongan itu begitu kuat, begitu dalam sekali. Ya, dan itu secara internal, tapi secara eksternal kita juga ada banyak godaan. Godaan konsumerisme, godaan hedonisme, godaan untuk mulai dipengaruhi iri terhadap orang lain. Kita jagoan dalam menggunakan medsos, kita dipengaruhi oleh gambaran-gambaran medsos yang membawa kita jauh dari Tuhan, ya. Itu semua dari eksternal dan internal. Dan kita harus mengorbankan diri, harus belajar mengorbankan diri. Harus juga belajar mati raga. Itu secara negatif. Secara positif adalah bahwa kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, ya, baca kitab suci, doa rosario, ya, ekaristi. Jadi membuat keutamaan-keutamaan ilahi itu menjadi keutamaan-keutamaan yang menjadi bekal dalam perjalanan dalam hidup kita. Jadi perjalanan hidup kita itu bukan perjalanan hanya di dunia yang pendek, yang sempit ini, tetapi juga perjalanan keutamaan-keutamaan ilahi itulah yang menjadi api, menjadi minyak yang akan membantu kita, akan menerangi jalan kita menuju ke surga. Jadi katakanlah kita menginvestasi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus, dengan jujur, dengan baik, supaya nanti perjalanan kita ada api, ada bara, ya, yang membawa kita kepada kebersatuan dengan Tuhan. Jadi itulah jalan sempit, saudaraku terkasih. Jadi sekali lagi mari kita sadari bahwa memang harus kita melewati itu. Di samping itu yang juga tidak mudah adalah jalan sempit adalah kekeringan, kebosanan, kejenuhan. Kita seringkali mengalami itu semua, entah kalau kita malas ke gereja, atau kita mulai tergoda untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas-batas kemampuan kita ingin mencari kesenangan, kita ingin mencari hiburan, kita ingin kekuatan, itu juga sesuatu kekeringan. Nah, apakah dalam kekeringan itu kita tetap setia, tetap berjalan? Kekeringan, kebosanan, kejenuhan itu adalah cara di mana Tuhan ingin mengurangi atau bahkan menghilangkan egoisme kita, ya. Santo Yohanes dari Salib itu melukiskan perjalanan hidup rohani seseorang itu seperti orang membakar balok kayu, ya, pohon dari balok kayu itu dibakar pelan-pelan sehingga air di dalam balok paru itu akan menjadi kering, ya, akan hilang, lalu akan menjadi kering, dan lama-lama balok itu menyala, ya. Dan pertama kali tentu susah karena ada air di dalam balok itu. Tetapi kemudian ketika air dalam balok itu semakin mengering, api juga semakin membesar, dan akhirnya yang ada bukan lagi balok tetapi api, ya, nyala api, dan itulah Roh Kudus. Proses seperti itu yang sebetulnya sedang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita ingin membakar hati kita, ya, ada banyak godaan, ada banyak air yang ingin membuat kita lebih nyaman, lebih suka. Tapi kita terus membakar itu, terus dengan semangat. Dan bakaran api itu, dorongan kita untuk membakar balok itu adalah dorongan Roh Kudus, dorongan Allah. Ya. Allah sendiri yang mendorong kita untuk membakar api dalam hati kita. Dan akhirnya api itu bernyala, terbakar, membara bagi Tuhan, bagi sesama. Dan ego kita semakin
disingkirkan dan dibuang. Saudara, semoga gambaran kecil tentang api yang menyala ini adalah supaya api hati kita, maka Yesus mengatakan, aku ingin supaya api yang kutaburkan itu menyala, ya, membakar dalam hati kita. Semoga Anda, saya, dan kita semua terus mengikuti jalan sempit ini, supaya akhirnya air-air dalam balok api, dalam balok hati kita semakin kering dan terbakar. Semoga Anda dan saya terus bergerak untuk maju melawan hati kita masing-masing, untuk melawan kekurangan-kekurangan, keterbatasan kita, yang dorongan untuk melawan itu sendiri berasal dari Tuhan. Jangan lupa, bukan karena saya, bukan karena aku. Ya, jadi Tuhan sendiri mengilhami, menguatkan, mendorong kita supaya kita berbuat baik, ya, menyimpan dan menimbun segala yang baik, supaya perjalanan hidup kita menjadi lebih mudah, dan supaya perjalanan hidup kita diterangi dengan api lilin yang bernyala untuk menuju ke rumah Bapa. Tapi jangan lupa, jalan menuju ke neraka sangat lebar, sangat mudah, sangat gampang, dan setiap orang ingin menjalaninya. Di sana nampak keindahan, tapi keindahan yang menipu, berbohong. Ada ilusi-ilusi yang digambarkan dalam kitab Kejadian ketika Hawa digoda, makanlah, indah buah itu, menarik buah itu, indah. Kemuliaan duniawi, manusia duniawi lebih mudah tergoda karena jalan begitu indah, begitu luar biasa. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua, supaya kita semakin dalam mengikuti Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.